tapi menjadi angkuh dan sombong gara-gara haji, maka sesungguhnya dia belum mendapatkan hakikat haji. Karena hakikat haji adalah meninggalkan angkuh dan sombong. Ibadah haji itu yang diharapkan mabrur. Kalau ada ketika dia di tanah suci, misalnya 25 hari di sana, di Mekah, Madinah, Mina, Arafah, Musdalifah, oh dia soleh betul, taat beribadah, zikirnya bagus, itu sudah baik. Tapi bukan di situ intinya haji mabrur. Haji mabrur itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah hari ini kita sempat lagi dipertemukan dalam dunia maya. Dan saya berdoa dan saya berharap semoga sahabat-sahabatku yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, pada video sebelumnya saya sudah share tentang ketibaan haji jemaah haji Indonesia dan Malaysia, dan Masya Allah banyak komen dan saya tak mampu menjawab satu persatu, dan saya juga bukan seorang ustaz. Jadi alhamdulillah pada video kali ini saya ingin hadirkan ustaz Nusantara dan ustaz tersohorlah di Indonesia menjelaskan perkara ini, yaitu haji mabrur. Macam mana, bagaimana yang haji mabrur itu, seperti apa haji mabrur itu. Jom kita sama-sama dengarkan dan amalkan dan hayati apa yang disampaikan oleh dua ustaz tersohor di Indonesia ini. Satu lagi ustaz Nusantara, tuan guru kita Ustaz Abdul Somad, dan satu lagi ustaz yang dari Bugis Makassar, karena jemaah haji yang viral itu adalah dari jemaah haji Bugis Makassar. Jadi saya juga ambil daripada penjelasan beliau dari yang kebetulan juga ustaz dari Bugis, Ustaz Dasat Latif. Jadi sebelum kita dengarkan penjelasan dua ustaz tersohor Indonesia ini, saya mohon sahabatku supportlah channel ini agar lebih maju, insya-Allah agar lebih konsisten untuk mengupload video-video yang bermanfaat dengan cara subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik, video-video yang bermanfaat untuk akan datang, insya-Allah. Dan sama-sama kita dengarkan penjelasannya ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang seorang haji yang membanggakan gelar hajinya? Oh, kau nampaknya memancing-mancing Ambo. Ambo kenapa nak ditulis haji? Ustadz Abdul Somad, tulislah godang-godang. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Yang ditulis apa? Haji. Ada orang solat, ada ditulis solat Abdul Somad. Puasa, ada tulis P Abdul Somad. Haji kenapa? Karena haji biayanya mahal. Punya duit banyak, belum tentu berangkat. Saya tak tahu Indragiri Hulu. Kalau Pekanbaru, store ONA 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Duit ada, badan sehat, waktu tak ada. Badan sehat, waktu ada, duit tak ada. Saking besarnya hati, maka ditulisnya lah haji di situ. Menulis haji bukan cuma tradisi orang Indonesia. Di Mesir pakai haji, di Maroko pakai haji. Bahkan di Mesir itu bukan cuma yang haji, asal tua panggil haji. Ya haji, haji, asal tua, penghormatan. Yang sudah haji memang haji, yang belum haji mudah-mudahan menjadi doa. Tapi menjadi angkuh dan sombong gara-gara haji, maka sesungguhnya dia belum mendapatkan hakikat haji. Karena hakikat haji adalah meninggalkan angkuh dan sombong. Karena orang haji sudah pakai pakaian orang mati. Orang haji sudah merasakan miniatur padang mahsyar di padang Arafah.
Sehelai di bawah, sehelai di atas bagi laki-laki. Pakaiannya pakaian kematian. Orang yang haji sudah melontar jumrah ula, jumrah usta, jumrah aqabah, melontar setan. Orang yang sudah haji sudah melunturkan semua keangkuhan, kesombongan, atribut. Semua baju dilepaskan, jas lepas, dasi lepas, baju kebesaran lepas, baju kehormatan, baju PNS, baju polisi, baju tentara, baju pejabat lepas. Maka kalau ada haji balik sombong, angkuh. Dulu sebelum haji mau diundang datang ke rumah. Sekarang kalau tidak ditulis hanya 3 biji, tidak mau datang. Ini haji mardud, bukan haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji pelit, setelah berangkat haji Masya Allah, asal lewat kota Enfak berapa? 2.500. Bagaimana kita menjaga semua hal-hal suci yang dilakukan selama di Tanah Suci agar maknanya bisa tetap didapatkan ketika pulang ke Indonesia. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ustadz Das'ad Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, kita tahu perjalanan menuju Tanah Suci ini perjuangannya berat begitu ya. Ada banyak yang ketika kembali ke Indonesia karena sangat sukacitanya, karena senangnya, kemudian ingin tampil dengan pakaian yang baik, dengan title haji dan juga hajah. Nah, bagaimana ini supaya tidak menggerus kemabrurannya, Ustaz? Ya, pertama merespon pernyataan Anda tadi mengatakan berat, maka ibadah haji itu menunaikan ibadah haji, bagi yang mampu. Karena memang berat, mampu secara fisik, mampu secara material, dan mampu bertahan. Ya. Kemudian yang kedua, ibadah haji itu yang diharapkan mabrur. Kalau ada ketika dia di Tanah Suci, misalnya 25 hari di sana, di Mekah, Madinah, Mina, Arafah, Musdalifah, oh dia soleh betul, taat beribadah, zikirnya bagus, itu sudah baik. Tapi bukan di situ intinya haji mabrur. Haji mabrur itu adalah ketika dia pulang dari Tanah Suci, ibadah-ibadah ritual yang dilakukan selama menunaikan ibadah haji itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibaratnya kru Metro TV dikirim ke Amerika untuk belajar broadcasting. Nah, ketika dia di Amerika rajin belajar, itu sudah sepantasnya. Tapi yang lebih penting setelah pulang dari pelatihan dari Amerika, apa ilmu-ilmu yang diperoleh situ harus diamalkan di kantor. Itu yang disebut mabrur. Di Tanah Suci banyak ritual-ritual ibadah yang dilakukan. Tapi tidak sampai di situ saja, tapi setelah pulang, mabrur itu setelah pulang. Contoh, selama ibadah haji, itu kalau jamaah haji pemerintah kan ada disebut arba'in. Sholat berjamaah 40 kali di Masjid Nabawi. Nah, ini idealnya, mabrurnya adalah pulang dari Tanah Suci, dia tetap memelihara sholat jamaah. Ya, jangan sampai dia lari maraton berkilo-kilometer, naik sepeda berkilo-kilometer dan mampu dia tempuh, masjid dari rumahnya yang hanya 50 meter tidak pernah didatangi, padahal dia sudah haji. Ini bukan haji mabrur ini. Kemudian kedua, haji mabrur, ketika dia di Mina melempar 3 jumroh. Melempar 3 jumroh itu simbol permusuhan abadi antara setan dengan manusia. Sifat-sifat setan kita harus lawan. Serakah, sesat dan menyesatkan. Itu setan itu kan 2 sifatnya, sesat dan menyesatkan. Mabrurnya adalah setelah pulang dari Tanah Suci, sebelum dia Tanah Suci, sebelum haji, sebelum pakai gelar haji, selalu bikin konten-konten yang head on, selalu bikin konten-konten yang pencitraan dan sebagainya. Pulang dari Tanah Suci, maka nilai-nilai melempar 3 jumroh itu semua konten-konten yang bersifat syaitan, yang sesat dan menyesatkan, dia tinggalkan. Itulah mabrur. Kemudian ketika dia tawaf, itu tidak boleh ada perhatian lain ketika orang tawaf. Tidak boleh banyak jamaah haji itu atau jamaah umroh kalau dia tawaf, dia lihat ustadznya. Wih, saya ketinggalan. Dia kejar ustadznya. Itu bukan tawaf. Tidak sah. Kenapa? Karena dia bukan sengaja mengelilingi Ka'bah tapi mengejar ustadz. Itu bukan tawaf. Apa artinya? Setelah pulang dari Tanah Suci, tawaf itu fokus. Maka setelah pulang dari Tanah Suci, fokuslah Anda bekerja. Ya, fokus itu profesional. Jangan pedagang tiba-tiba menjadi politisi. Tidak tahu mengurus birokrasi, tiba-tiba hanya karena banyak duitnya menjadi bupati,
tidak tahu bagaimana mengelola birokrasi. Nah, fokus itu profesional. Orang yang hajinya mabrur, dia akan profesional setelah pulang dari tanah suci. Kemudian orang tanah suci itu, ini kita lihat gambar itu, dia pakai ihram. Mas, orang pakai ihram itu tidak bisa dibedakan mana orang kaya, mana orang miskin. Tidak bisa dibedakan mana pejabat dengan bukan. Itu maknanya ketika kau kembali dari tanah suci, jangan kau beda-bedakan orang dalam bergaul. Oh, mentang-mentang dia anggota DPR, kita layan dengan baik. Tiba-tiba tetangga kita yang hanya jual beli sembako kecil-kecilan, kita tidak hormati. Itu bukan haji mabrur. Haji mabrur itu mampu menempatkan dirinya dan bergaul, tidak memandang orang lain kecuali dia melihatnya karena ketakwaannya. Kemudian orang juga ibadah haji itu dia menyembelih binatang. Salah satu, ya, dia akan menyembelih binatang. Nah, menyembelih binatang itu haji mabrur. Setelah pulang dari tanah suci, sifat-sifat binatang dalam dirinya dia hilangkan. Sifat binatang seperti serakah, makan rumput, tidak bisa bedakan mana yang halal, mana yang tidak. Itu maka orang yang pulang dari tanah suci itu, haji mabrurnya adalah haji yang betul-betul melakukan perbaikan diri dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik lagi. Ilustrasi sederhananya haji mabrur, ibarat pakaian kotor, berlumpur, bau keringat, ya. Nah, itu baju yang kotor. Pergi tanah suci, itu di laundry, disucikan, dibersihkan. Maka diharapkan setelah laundry, maka bajunya bersih, rapi, kemudian harum. Itulah orang yang pulang tanah suci. Pergi, pakaian bawa kotor, pulang menjadi bersih. Jangan sampai pergi tanah suci bawa pakaian kotor, sampai di sana tetap kotor, pulang lagi lebih kotor lagi. Itu tidak ada faedah yang dia dapatkan kecuali hanya dapat gelar H besar di depan namanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, itulah penjelasan daripada Ustaz tersohor Indonesia, ulama Indonesia yang menjelaskan tentang haji mabrur dan haji mardud. Yang mana haji mabrur dan yang mana haji mardud. Semuanya sudah dijelaskan. Jadi sahabat-sahabat, saya mohon agar tidak ada lagi yang pertikaian di ruang komen masalah haji mabrur ini, karena Ustaz tersohor, Ustaz Nusantara ini sudah menjelaskan yang mana haji mabrur dan yang mana bukan haji mabrur. Nah, semoga penjelasan daripada dua ulama ini, dua ustaz ini, kita dapat memahaminya dari penjelasan beliau, dan semoga di ruang komen tidak ada lagi yang pertikaian, pertengkaran, pergaduhan, percekcokan di ruangan komen mengenai haji ini. Ya, apa yang diucapkan daripada ustaz kita, ulama kita, itulah yang sebenarnya. Insya Allah kita ikutilah apa yang beliau sampaikan, insya Allah. Dan pada hari ini mungkin video ini sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Insya Allah, marilah kita guys berprasangka baik kepada sesama. Jangan ada iri, jangan ada cemburu, jangan ada menghujat antara satu dengan lain. Mari kita ciptakan kedamaian, insya Allah. Amin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.